untuk kisaran harga dari 5.000 sampai 25 juta. Kitab suci berbahasa Sunda yang terbit tahun 1891. Ditulis tahun 1882. Ini lebih tua ya. Nah, ini RA Martanegara. Jadi Pak Bupati ini selain sebagai pejabat publik, dia juga itu kalau di sini kita bisa nemuin buku-buku yang udah jarang di pasaran. Tapi kadang-kadang juga diskusi-diskusi lain lah. Yang penting mah asik aja sambil ngopi. Salam buku. Saya Denny Lawang, pengelola toko buku Bandung yang beralamat di Jalan Garut nomor 2 di Komplek Gedung Perpustakaan iProcity. Mengulas sedikit mengenai sejarah toko buku Bandung. Toko buku Bandung ini adalah satu kolaborasi antara Lawang Buku yang berdiri sejak tahun 2001 dan penerbit Pustaka Jaya sebagai salah satu penerbit legendaris yang sudah ada atau sudah berdiri sejak tahun 1971. Di sini kami berkolaborasi untuk menyajikan atau membuka toko buku berbasis buku-buku baru, terutama menjadi official store-nya Pustaka Jaya dan buku-buku yang disajikan oleh Lawang Buku yang terdiri dari buku lawasan, langka, dan antik. Buku ini untuk yang buku pasokan dari Lawang Buku sudah pasti Lawang Buku seperti halnya yang dulu pernah buka toko di Baltos maupun di pameran buku itu didapatkan dari berburu buku ya, berburu buku baik ke tukang-tukang pasar-pasar loa maupun dari kolektor-kolektor atau misalnya dari orang yang pindahan ya. Tapi tren kesini gitu ya, biasanya justru barang-barang itu yang mendekati ya, yang nyamperin sendirilah gitu ke toko buku Bandung atau langsung ngejabri ke saya. Nah, kalau khusus untuk buku Pustaka Jaya tentu adalah terbitan Pustaka Jaya yang sekarang produksinya atau itu di Bandung ya, karena sebelumnya kan di Jakarta. Nah, sekarang di Jalan Gumuru, dan setiap buku yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya itu pasti akan langsung masuk ke toko ini dan itu akan langsung dibantu oleh penjualan online maupun di pameran. Kalau konsumen yang ke toko buku Bandung sejauh ini yang pasti adalah pelanggan Lawang Buku ya. Pelanggan Lawang Buku yang sejak 2001 ternyata masih setia datang ke toko gitu. Yang biasanya untuk pelanggan baru atau pembeli baru itu bisa dari yang sekitar Jalan Garut atau misalnya dari Laswi, Coffee Laswi ini atau dari kedai atau dari di sini kan ada sekolah ya, ada SMK. Di sini ada SMK, dari KPU. Biasanya orang-orang daerah yang dari KPU tuh lihat-lihat terus akhirnya beli gitu. Jadi pelanggan baru toko buku ini. Nah, selebihnya mungkin dari para pelanggan Pustaka Jaya ya. Karena Pustaka Jaya ini sudah tentu lebih senior lah, lebih di perbukuan sudah sangat berpengalaman. Tentu juga sudah banyak pelanggan ya. Mungkin tapi saya lihat penjualannya masih berimbang lah ya antara di online dengan di toko buku ini. Jadi yang sangat signifikan sih sekarang saya senang bisa berkenalan dengan orang baru, dengan pelanggan-pelanggan baru yang langsung datang ke toko buku ini. Bahkan yang unik sekarang sudah mulai banyak booktuber atau konten kreator dari Instagram, bookstagramable ya, istilahnya, untuk yang meliput langsung membuat video reel langsung menaikkan ke Instagramnya dan itu berimbas ke viralisme ya, kedatangan orang-orang ke sini karena penasaran mungkin ngelihat
konten dari Instagram yang meliput konten kesini, akhirnya itu cukup, bukan cukup ya, sangat membantu. Saya mengucapkan terima kasih lah ke teman-teman konten kreator ya. Kalau di toko buku Bandung ini yang pasti sih buku-buku sastra ya, sastra, novel ya terutama, kemudian sejarah. Dan di toko buku Bandung ini ada satu branding baru, bukan baru ya, branding yang ingin diangkat oleh toko buku Bandung, yaitu oleh buku Bandung. Itu khusus buku-buku yang mengangkat tematik sejarah atau cerita tentang kota Bandung, baik pada masa Bandung masih zaman purba ya, masih Danau Bandung, kemudian Bandung masa kolonial, Bandung revolusi, sampai Bandung Kiwari gitu. Ingin ditujukan kepada mungkin warga kota ataupun para pelancong ya yang sedang ke Bandung, itu mereka bisa sambil bawa oleh-oleh gitu. Selain oleh-oleh makanan, fashion atau apapun, itu bisa juga bawa jajanan atau oleh yang awet ya, yaitu buku gitu. Nah, yang khas mungkin atau cukup banyak itu membeli buku-buku tema sejarah Bandung ya. Yang lainnya yang pasti ada juga buku-buku yang main di pricingnya, maksudnya main di harga. Jadi saya juga mencoba untuk masuk ke segmen terutama pelajar, mahasiswa, dengan segmen yang insya Allah terjangkau ya, dari mulai harga 5.000 sampai 30 ribuan lah. Dan toko buku Bandung biasanya lewat Lawang Buku sering mengadakan program cuci buku gitu. Jadi di beberapa interval waktu tertentu biasanya Lawang Buku mencuci bukunya dengan harga yang murah ya, setengah harga atau misalnya di bawah 50.000. Itu yang cukup digemari lah oleh para pembeli. Untuk kisaran harga dari 5.000 sampai 25 juta. Yang 5.000 itu biasanya saya masukkan, kelompokkan ke buku-buku yang cuci buku tadi ya. Kemudian yang 25 juta ada dua kategori, ada dua judul buku. Yang pertama itu ini ya, Alkitab. Iya. Berat sekali ini. Mungkin ada sekitar 3 kilo beratnya. Ini Alkitab, kitab suci berbahasa Sunda yang terbit tahun 1891. Jadi sudah 1 abad lebih ya. Dan ini yang ditulis tahun 1882. Ini lebih tua ya. Hikayat Abdullah bin Abdul Qadir. Ini masih berhuruf Arab Pegon atau Arab Gundul. Ini sama-sama saya bandrol dengan harga 25 juta. Dan ada yang unik, yaitu ini karya Bupati Bandung. Nah ini R.A. Martanegara. Jadi Pak Bupati ini selain sebagai pejabat publik, dia juga seorang sastrawan gitu. Ini yang unik, dan beliau menulis 5 jilid ya, Wawacan Batara Rama. Itu kurang lebih kisaran mengenai harga buku. Harapan saya sebetulnya ini juga mungkin jadi harapan dari teman-teman ya, yang beberapa waktu belakang mendengar kabar tutupnya beberapa toko buku, termasuk toko buku Gunung Agung ya, yang sangat-sangat legendaris, yang historis dalam perbukuan Indonesia, yang tahun 1994 Gunung Agung menyelenggarakan pameran besar pertama di Indonesia gitu. Setidaknya melalui toko kecil inilah, toko buku Bandung yang masih baru ya, 6 bulan, dan semoga bisa bertahan. Harapan saya bertahan sekitar minimal 3 tahun gitu. 3 tahun ke depan itu bisa menggiatkan lagi guliran kegiatan-kegiatan literasi yang sifatnya bisa dalam bentuk giat kecil, rutin, kontinuitas per minggu ya, dengan bentuk satu acara bincang buku, mengupas buku tanpa berbayar, gratis, bisa dinikmati oleh para pembaca yang datang ke sini atau masyarakat umum yang mau datang, silakan. Kami punya nama Klub Buku Laswi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya insidental gitu ya. Selain tentunya harapan saya sih ekonomi dunia perbukuan bisa minimal lebih 1 tahap di atas bertahan, karena melihat situasi pasca pandemi ini masih dirasa cukup berat ya, tidak hanya untuk perbukuan tapi juga ekonomi komoditas lain. Jadi
menghidupkan lagi perekonomian dunia perbukuan. Kedua, tetap mempertahankan jiwa literasinya ya, jiwa literasi, jiwa saling berbagi pesan intelektual dari seonggok buku deh. Itu paling harapan saya. Ini Jason bisa Saraswati. Bukan. Hari ini kebetulan habis ada kegiatan di sekolah, beres kesini. Karena biasa kesini selain kita cari buku, di sini juga biasa dijadiin tongkrongan sambil ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lah. Ini tuh sebenarnya lagi pengen baca-baca buku tentang psikologi, makanya tadi tuh nanyain buku Akar Kekerasannya Erich Fromm. Ternyata di sini ada. Itu termasuknya buku yang susah dicari juga sih, langka gitu. Kalau di sini kita bisa nemuin buku-buku yang udah jarang di pasaran. Kalau saya sih senangnya baca-baca buku filsafat, buku sejarah gitu. Tahu ini karena kita punya sekretariat di belakang dan kita pernah bekerja sama bareng-bareng sebelum ada toko buku ini. Nah, setelah ada di sini jadi makin ramai, jadi makin sering ke sini. Tapi sih lebih banyak juga kita lebih tahu informasi tentang buku ini di Instagramnya Lawang Buku. Harapannya sih toko buku ini jadi lebih besar ya. Jadi juga ada tempat yang lebih asik lagi buat nongkrong, kayak kursi-kursi, taman buat diskusi juga, dan lebih banyak lagi orang-orang mengenal toko buku ini gitu, karena di sini bisa banyak hal yang dilakukan kegiatan. Sebenarnya selain baca buku juga kita bisa diskusi di sini, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan buku atau wacana yang berasal dari buku gitu. Tapi kadang-kadang juga diskusi-diskusi lain lah. Yang penting mah asik aja sambil ngopi.